Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para mahasiswa jurusan Teknik Mesin yang mengambil mata kuliah Sistem Mekanikal Gedung untuk kesediaan waktunya mengikuti perkuliahan e-learning. Baik, kita akan masuk ke dalam chapter 6, yaitu tentang water pumps ataupun pompa air, ya. Kebetulan penulisnya adalah berasal dari pompa Dresser, ya, Dresser Pump Division. Pompa Dresser cukup terkenal di dunia. Oke, baik, kita langsung kepada pendahuluan. Pumps are primarily of three types, ya. Centrifugal, reciprocating, and rotary, ya. The most common pump used in residential and commercial building is the centrifugal types, the subject of this chapter. Jadi, pompa itu ada beberapa macam. Pertama adalah centrifugal, reciprocating, and rotary. Nah, perbedaan adalah dalam dia menghasilkan tekanan, dan juga yang paling utamanya adalah cara dia bekerja. Centrifugal, reciprocating, dan rotary. Nah, pada pompa sentrifugal itu lebih kepada penggunaan gaya-gaya sentrifugal, ya, sehingga air yang masuk ke dalam pompa itu akan mengalami peningkatan tekanan dari tekanan rendah menuju tekanan tinggi. Perlu dipahami sebelumnya, ya, bahwa pompa itu berfungsi selain mengalirkan air atau fluida, pompa itu juga berfungsi untuk meningkatkan tekanan, ya. Jadi misal kita mengambil air dari pegunungan, ya, dari atas gunung, air mata air, ya, biasa di atas gunung ada air mata air, dan kemudian di pemukiman rumah penduduk itu menggunakan air mata air tersebut, maka tidak perlu digunakan pompa karena secara level elevasi sumber air lebih tinggi dibandingkan perumahan, ya, ataupun pengguna. Nah, pompa itu digunakan sebaliknya. Pompa digunakan untuk meningkatkan tekanan dari tekanan rendah menuju tekanan tinggi, ya. Nah, itu bedanya. Kapan orang menggunakan pompa dan kapan orang tidak menggunakan pompa. Keduanya bisa dipakai untuk menyalurkan fluida ataupun air, ya. Saya sebutkan tadi, misalkan sumber airnya lebih tinggi, maka tidak efektif menggunakan pompa. Kalau sumber airnya lebih rendah, maka sangat efektif menggunakan pompa. Di hampir seluruh kota di dunia, di Jakarta misalkan, ya, itu sangat efektif menggunakan pompa, dan tidak bisa kita tidak menggunakan pompa untuk menyalurkan air, ya. Di rumah-rumah sendiri, ya, kita mengambil air dari dalam tanah, ya. Dalam tanah kita biasanya sampai 8 meter, 12 meter, bahkan ada yang sampai 30 meter, ya, bahkan sampai 50 meter untuk mengambil air di dalam tanah dan kemudian menyalurkannya ke rumah-rumah. Jadi, yang dimaksud tekanan rendah adalah tekanan yang berada lebih rendah dibandingkan level yang akan kita salurkan, ya. Jadi airnya ada di dalam tanah, yang di dalam tanah itu level tanah pasti lebih rendah dibandingin perumahan, ya. Maksudnya seperti itu. Nah, kita lihat bagaimana si pompa sentrifugal itu bekerja. Nah, ini adalah bagian potongan, ini gambar skematik, ya, bagian potongan dari pompa. Ini adalah, kalau kita buka pompa, ini adalah namanya sudu-sudu ataupun impeller, ya. Ini adalah bagiannya volute casing ataupun rumah pompa, ya. Rumah pompa. Ini adalah impeller eye, jadi matanya, ya. Ini tempat masuknya si air, ya. Air masuk lewat dari tengah sini, ya. Kemudian dia akan berputar mengikuti arah rotasi si
impeller ini, si sudu-sudu ini. Ya. Nah, di sini kita lihat ya, ketika air masuk ke dalam tengah-tengah sini ke impeller eye, maka dia akan mengalami perubahan tekanan. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya, itu terjadi karena adanya gesekan. Adanya gesekan antara sudu-sudu dengan rumah pompa. Jadi semacam dijepit gitu ya. Sehingga dia terjepit, dia mengalami tekanan yang mengalami tekanan tinggi. Baru kemudian dia akan dilempar ke outletnya. Begitu seterusnya. Ya, dia akan berputar terus ya. Jadi air yang rendah tekanannya, tapi kalau dia dijepit maka dia akan bertambah tinggi. Ya, kita bayangkan di rumah ya, kita ambil selang dan masukkan selang itu ke dalam keran, kita hidupkan kerannya. Misalkan kita tidak menjepit ujung selang, maka air akan berjalan secara alami, tidak jauh tekanannya. Tapi kalau kita jepit, maka air akan lebih jauh tekanannya. Jadi seperti itu. Nah, saya tidak banyak bicara di sini di desainnya. Ini macam-macam pompa, ada single suction, radial split ya. Saya akan bicara kepada konsep-konsep pompanya ya. Ada pada 6.4 pump karakteristik. Nah, ini adalah karakter pompa ya. Ini Anda harus wajib tahu. Untuk setiap anak teknik mesin, ini adalah modal dasar Anda untuk bekerja di bidang pemompaan ya. Harus mengerti tentang karakter pompa ya. Karakter pompa yang harus diketahui itu beberapa item. Pertama adalah capacity ataupun kapasitas ya. Capacity ataupun sering disebut dengan Q ya. Q ini adalah singkatan dari quantity of the pump is the rate flow of liquid through the impeller expressed in gallon per minute ya. Gallon per meter GPM ataupun cubic meters per hour atau meter kubik per jam ya. Jadi capacity ini yang dinamakan karakter pompa itu adalah jumlah ya aliran liquid yang melalui impeller tersebut. Jadi jumlah alirannya. Jumlah aliran yang dapat disalurkan oleh pompa. Ya, ini harus diingat bahwa yang dimaksud oleh kapasiti pompa adalah dia berupa jumlah aliran yang melewati ataupun dapat disalurkan oleh pompa dalam satuan cubic meters per hour ataupun galon per menit. Ini macam-macam satuannya. Ada GPM, ada meter kubik per hour, ada liter per detik LPS atau liter per menit. Itu intinya dia adalah yang perlu diketahui adalah berapa jumlah ya kubikasi, ini kubik meter, ya kubikasi liquid per satuan waktu. Nah, ini adalah yang perlu kita camkan, yang perlu dipahami bahwa kapasiti pompa adalah dalam satuan kubikasi aliran per satuan waktu. Ini harus dipahami bahwa aliran yang dialirkan oleh pompa adalah berupa kubikasi per satuan waktu. Ya, nanti macam-macam satuannya. Kemudian yang harus kita pahami selanjutnya adalah tentang total head. Nah, ini orang sering salah antara total head dengan
pressure. Nah, ini head is the energy per unit weight of fluid due its pressure head, velocity head, and its elevation head. Nah, apa maksudnya? Ya, apa maksudnya? Mengapa dinamakan total head? Ya, head itu ini ada turunannya yang terdiri dari pressure head, ya, tekanan headnya, kemudian velocity head, kecepatan headnya, dan elevasi head ataupun ketinggian headnya, ya. Nah, semuanya ini, ya, it is commonly expressed as the height of column of water in feet or meters or meter. Nah, semuanya, semua 3 komponen ini, A, B, dan C ini harus dikonversikan kepada satuan ketinggian ataupun meter ataupun feet, boleh. Ya, jadi seperti itu. Yang dinamakan head itu adalah total dari pressure yang diciptakan oleh si pompa, ya. Kemudian kecepatan alirannya, ya, dan kemudian adalah ketinggian. Nah, seperti itu. Jadi yang dinamakan total head adalah pressure si pompa plus kecepatan headnya plus ketinggian levelnya. Maksudnya apa? Ya, jadi misal saya sebut tadi gedung 20 lantai, misal 20 lantai, maka kita sebut satu lantainya adalah 2,5 meter, berarti 2,5 kali 20, berarti menjadi 50 meter. Nah, pengertian 50 meter tadi, ya, itu baru mencukupi untuk yang dinamakan elevation head above some datum. Ya, datum itu adalah titik pantau kita, ya. Jadi yang 50 meter tadi yang saya katakan tadi itu baru mencukupi untuk perhitungan total head untuk elevasinya saja. Belum untuk pressure head. Pressure yang harus diciptakan oleh si pompa. Ya. Belum lagi ditambah dengan velocity head. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini yang harus kita pahami, ya. Dalam sistem pemompaan ada 3 macam head, ya. Pressure head, velocity head, dan elevation head. Nah, ini berlaku untuk semua pompa. Nah, kemudian ada yang dinamakan discharge head dan suction head. Bedanya apa? Nah, pada discharge head ini adalah head yang keluar dari si pompa ataupun head yang dihasilkan oleh si pompa. Berapa? Suction head adalah tekanan head masuk menuju si pompa. Oke, kita lanjutkan berikutnya.